Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita senantiasa diberikan kesehatan panjang umur. Yang saya hormati Bapak Saudara Andes F. Firmansyah MM selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Sumantri Esos MSI selaku coach. Dan yang saya hormati Bapak Solihin SPD EPD selaku mentor. Baik, pada hari ini saya akan melaporkan hasil aktualisasi saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kudin Alkaf, Atsar CPNS Angkatan 10 nomor absen 11. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas yang kelak akan kita nantikan syafaatnya. Baik, laporan saya yaitu berjudul penggunaan buku penghubung peserta didik atau disingkat BUMSEDIK sebagai media komunikasi guru dan orang tua terhadap sikap dan pekerjaan rumah peserta didik kelas 7E SMPN 1 Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Next. Jadi isu yang saya angkat yaitu rendahnya pengawasan orang tua terhadap peserta didik, yaitu terhadap pekerjaan rumah dan sikapnya. Yang kedua yaitu gagasan pemecah yaitu penggunaan buku penghubung peserta didik BUMSEDIK sebagai media komunikasi guru dan orang tua terhadap pekerjaan siswa dan sikap siswa kelas 7E SMP 1 Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Yang ketiga yaitu habituasi, yaitu dilaksanakan di UPTD SMPN 1 Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Waktunya yaitu 9 Maret sampai 20 April 2020. Yes. Oke, informasi penting. Jadi berkaitan dengan surat dari Dinas Pendidikan mengakibatkan peserta melakukan beberapa variasi, yaitu surat tentang peningkatan kewaspadaan COVID-19. Ini mengakibatkan peserta didik belajar di rumah. Jadi ini menyebabkan peserta Atsar itu melakukan beberapa strategi agar laporan kegiatan aktualisasi tetap dapat dilaksanakan. Next. Oke, beberapa kegiatan itu yaitu kegiatan-kegiatan yang melibatkan komunikasi langsung terhadap peserta didik, bertemu langsung dengan peserta didik itu digantikan dengan menggunakan media-media. Bisa menggunakan media Zoom Group, bisa menggunakan media WhatsApp, dan bisa menggunakan brosur, pendistribusian brosur. Next. Oke, jadi ini adalah timeline dan metrik aktualisasi peserta yang disesuaikan dengan COVID-19, SK COVID-19, SK Pendidikan, Dinas Pendidikan tentang COVID-19. Oke. Jadi ini ada 9 kegiatan. Jadi setiap minggunya ini ada perubahan waktu karena menyesuaikan dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan tentang COVID-19. Lanjut. Oke, apa itu BUMSEDIK? Jadi tampilannya seperti ini, BUMSEDIK. Next. Jadi buku BUMSEDIK merupakan buku penghubung peserta didik. Jadi sebagai media komunikasi peserta didik dengan orang tua. Jadi komunikasi pihak sekolah terhadap orang tua peserta didik. Jadi ini ada beberapa tujuan BUMSEDIK. Jadi kesimpulannya tujuannya itu untuk meningkatkan komunikasi antara pihak sekolah terhadap orang tua peserta didik yang nantinya akan meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas. Next. Jadi petunjuk penggunaan, jadi setiap harinya peserta itu mengirimkan tugas ke grup WhatsApp. Lanjut, peserta didik menuliskan tugas tersebut di buku penghubung. Setelah peserta didik sudah menyelesaikan tugasnya, dimintakan tanda tangan. Sebelumnya orang tua sudah disosialisasikan melalui brosur bahwa untuk menandatangani BUMSEDIK harus terlebih dahulu melihat apakah benar tugas yang diberikan guru sudah dikerjakan atau belum. Jika belum, jadi orang tua tidak akan menandatangani. Ini sebagai kontrol orang tua terhadap peserta didik. Lanjut. Jadi ini nilai aneka. Jadi setiap semua kegiatan yang dilaksanakan peserta itu terdapat nilai aneka, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua adalah nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat adalah komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi. Jadi semuanya nilai aneka ini terdapat di kegiatan-kegiatan. Next. Jadi ini kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan mentor, terjadi pada tanggal 5 dan tanggal 23 Maret 2020. Tidak ada kendala. Untuk nilai aneka yang pertama akuntabilitas, jadi kejelasan target. Jadi peserta menjelaskan adanya timeline
masing-masing kegiatan. Yang kedua adalah musyawarah dalam melakukan konsultasi dengan mentor dilakukan dengan musyawarah biar mufakat. Yang ketiga yaitu adalah etika publik, jadi peserta selalu sopan dalam berkonsultasi terhadap mentor. Nilai aneka yang keempat yaitu adalah komitmen mutu, yaitu di sini peserta selalu taat dan patuh terhadap saran dan masukan dari mentor. Yang terakhir anti korupsi, yaitu jujur, peserta melaporkan atau mengkonsultasikan dengan jujur. Next. Jadi ini adalah bukti kegiatan, catatan masukan dan mentor. Yang kedua adalah surat persetujuan mentor. Next, jadi ini dokumentasi kegiatan. Next, jadi ini kegiatan 2 yaitu memaparkan rancangan kepada kepala sekolah, dilaksanakan tanggal 11 Maret 2020, tidak ada kendala. Evidennya yaitu dokumentasi surat isian kepala sekolah. Lanjut, jadi ini dokumentasi saat meminta izin pada sekolah. Ini adalah surat perizinan dari kepala sekolah. Next. Yang ketiga yaitu adalah melakukan penyusunan dan menggandakan bumserdik, dilakukan tanggal 12 sampai 15 Maret, tidak ada kendala. Next. Oke, ini adalah bukti kegiatannya. Ini adalah draft buku penghubung, ini adalah nota penggandaannya. Next. Ini bukti kegiatan ketiga yaitu adalah penyusunan buku bumserdiknya. Next. Selanjutnya yaitu adalah kegiatan keempat yaitu adalah membuat brosur sosialisasi dan angkat respon terhadap orang tua, dilaksanakan mulai tanggal 16 sampai 6 Maret, tidak ada kendala. Next. Ini bukti kegiatan 4 yaitu adalah draft sosialisasi bumserdik. Selanjutnya adalah lembar respon guru mapel tentang bumserdik. Terus ini adalah dokumentasi saat peserta menyusun. Ini kegiatan 5 yaitu adalah mendistribusikan bumserdik, brosur bumserdik dan angka respon. Jadi ini adalah kegiatan strategi peserta. Awal mulanya yaitu kegiatannya yaitu didistribusikan secara langsung kepada siswa. Namun karena menyesuaikan dengan SK Dinas Pendidikan tentang COVID-19, akhirnya didistribusi dengan menggunakan konsep setiap satu desa cukup satu siswa yang mewakili sebagai koordinator yang nantinya akan mewakili dan membagikan ke teman-temannya. Oke, next. Lanjut. Jadi ini lanjut. Jadi ini adalah bukti kegiatan. Jadi yang pertama adalah musyawarah untuk menentukan koordinator terjadi di guru. Setelah itu dibuat jadwal pengambilan. Kenapa dibuat jadwal pengambilan? Karena sesuai dengan surat edaran dari dinas tentang COVID-19 agar siswa tidak bertemu atau berkumpul massa. Akhirnya dibuat jadwal, setiap koordinator diberi jarak 30 menit agar mereka tidak saling bertemu. Yang terakhir adalah surat kesanggupan mentor. Jadi setiap jadi setiap koordinator itu membuat surat kesanggupan koordinator. Next. Ini bukti selanjutnya yaitu adalah koordinator menandatangani buku hadir. Ini daftar hadir. Ini adalah pendistribusian dari peserta ke koordinator. Jadi karena berdasarkan surat edaran dari dinas tetap menggunakan peningkatan kewaspadaan COVID, koordinator menggunakan masker dan berfoto pun juga dengan jarak, memberikannya juga dengan jarak. Oke, lanjut. Ini adalah saat koordinator membagikan ke teman-temannya. Ini adalah saat peserta didik melaporkan bahwa mereka sudah menerima buku penghubung atau bumserdik. Next. Oke, ini kegiatan 6 yaitu melakukan sosialisasi bumserdik ke peserta didik menggunakan media Zoom dan WhatsApp. Ini juga salah satu penyesuaian dengan surat edaran dari dinas. Awal mulanya sosialisasi dilakukan secara langsung, namun saat ini sosialisasi kan dilakukan menggunakan WhatsApp dan media Zoom ya. Jadi menggunakan WhatsApp dan media Zoom. Next, lanjut. Oke. Next, lanjut. Oke, jadi ini ada bukti kegiatan 6. Ini adalah draft sosialisasi bumserdik dan ini adalah screenshot kegiatan sosialisasi di grup WhatsApp. Jadi ini ada sosialisasi di grup WhatsApp. Next. Ini adalah tahapan di mana peserta didik itu harus mendownload aplikasi Zoomcloud. Mendownload aplikasi Zoomcloud ini ada di HP peserta didik. Ya, ini adalah proses sosialisasi di Zoomcloud.
proses sosialisasi jemput awal mula ketika tidak dijadwalkan yang berpartisipasi hanya 4 siswa, tapi setelah disosialisasikan dengan jadwal terlebih dahulu, diberikan solusi oleh peserta di jadwal, akhirnya hampir 15 peserta didik yang mengikuti sosialisasi di jemput. Lanjut. Ini adalah kegiatan 7, yaitu menerapkan penggunaan bungserdik. Terjadi pelaksanaan tanggal 23 Maret sampai 11 April 2020. Tidak ada kendala. Next. Oke, next. Jadi bukti kegiatan 7 yaitu yang pertama adalah screenshot penyampaian tugas. Jadi peserta mengirimkan tugas di grup WhatsApp terlebih dahulu. Setelah itu siswa menuliskan di bungserdik dan juga mengerjakan tugas tersebut di bungserdik. Next. Oke, ini adalah bukti kegiatan 7 di mana peserta didik itu sudah menuliskan di bungserdik guru penghubung, dan ini orang tua sudah memantau, sudah menandatangani. Ini bukti bahwa peserta didik sudah mengerjakan karena orang tua sudah membimbing dan sudah menandatangani. Next. Jadi ini kegiatan 8 adalah kegiatan evaluasi bungserdik, terjadi pada tanggal 10 April 2020, tidak ada kendala. Next. Next. Oke, jadi ini adalah bukti kegiatan 8, yaitu ada lembar respon dari orang tua peserta didik dan lembar respon guru mata pelajaran. Selanjutnya. Oke, jadi ini adalah rekapan hasil peserta, yaitu merekap respon dari lembar orang tua peserta didik. Yang pertama yaitu untuk peserta didik, orang tua peserta didik dengan nilai 95%. Selanjutnya untuk kepuasan dari, untuk 95% adalah kepuasan dari guru mata pelajaran. Sebelumnya tadi sudah di slide sebelumnya, ini yaitu adalah dari orang tua peserta didik, yaitu 91% nilainya. Next. Ini adalah kegiatan 9, yaitu adalah pelaporan. Next. Ini adalah dokumentasi pelaporan dan ditandatanginya laporan dari mentor. Next. Oke, kesimpulannya berdasarkan hasil hitung lembar respon orang tua dan guru mata pelajaran terhadap bungserdik ini sangat tinggi. Kepuasannya untuk orang tua peserta didik itu rata-rata 91% kepuasannya, untuk bapak ibu guru itu 95%. Ini menunjukkan bahwa kehadiran bungserdik ini sangat membantu masalah yang selama ini terjadi. Next. Jadi saya semoga nilai-nilai aneka itu selalu diterapkan oleh peserta. Dari peserta cukup sekian presentasi laporan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.